Shalom, selamat malam Bapak-Bapak PKB yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini kita boleh beribadah. Ibadah PKB kita malam hari ini dilayani oleh Bapak Diaken Daniel Korua. Kita masuk dalam persiapan ibadah. Saya undang Bapak-Bapak PKB untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan, biar Tuhan terus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat pada Amsal 3 ayat 11 sampai 15. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bapak-bapak PKB dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bahagia. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang ada di rumah. Kembali kita memasuki pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah persekutuan Kau Bapa pada malam hari ini. Mari kita siapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 15 hingga 20. Bila Bapak-Bapak sudah mendapatkan bacaan ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti tentang apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak-Bapak kita berdiri,
Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi ayat 4 pasalnya yang ke-15 hingga ke-20 yang menyatakan, kami sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengandalkan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, disilakan duduk kembali. Sebelumnya kami mau menceritakan tentang surat Filipi ini. Rasul Paulus pada saat itu berada di Troas, di wilayah Asia Kecil. Ketika ia menerima panggilan melalui suatu penglihatan untuk pemberitaan Injil, kabar baik di wilayah Makedonia. Bersama-sama dengan dia ialah Lukas, Silas, dan Timotius. Mereka naik ke sebuah kapal dan berlayar ke Neapolis. Ini merupakan perjalanan Paulus yang pertama ke Eropa, dan juga merupakan kali yang pertama Injil diberitakan di wilayah itu. Dari sana mereka berlayar menuju Filipi yang terletak kira-kira 10 mil. Filipi adalah kota pertama di bagian Makedonia, di mana itu merupakan kota perantauan bagi orang Romawi. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12. Pertobatan pertama dalam pelayanan Paulus ini adalah Lydia. Dia adalah seorang pengusaha dari Tiatira, para pemilik seorang gadis yang rasuk setan yang disembuhkan dalam pelayanan Paulus. Ini menjadi marah sehingga menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap ke penguasa. Lalu membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari Paulus dan Silas. Kemudian kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi ketika tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Pintu-pintu penjara
secara ajaib terbuka. Dan setiap rantai yang membelenggu para narapidana terlepas. Setelah mendengar kesaksian Paulus dan Silas, pengawal penjara dan seluruh kaum keluarganya menjadi percaya. Kemudian mereka minta dibaptis. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Beberapa tahun kemudian, pada perjalanan pengabaran Injil yang ketiga, Paulus mengunjungi kembali jemaat Filipi yang ia telah dirikan. Itu kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-6. Pada waktu Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Pada saat itu ia ditahan oleh Raja Nero, Kaisar Romawi. Peristiwa ini mungkin terjadi 10 tahun setelah gereja didirikan di sana. Kira-kira 30 tahun setelah kenaikan Kristus dan peristiwa Pentakosta, ketika gereja yang pertama didirikan. Di dalam perjalanan di Roma ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Kolose, Efesus, dan kepada rekan sekerjanya yang bernama Filemon. Jemaat di Filipi terdiri dari orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bacaan dari Filipi 4 ayat 15 sampai 20 ingin menerangkan, memberi dari kelimpahan memang tampak mudah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus. Sewaktu Paulus melakukan pelayanan di Makedonia, mereka adalah satu-satunya jemaat yang membantu Paulus dalam hal materi untuk mendukung pelayanannya. Kita bisa baca di ayat yang ke-15. Mereka memang tergolong jemaat yang mampu secara materi. Ini bisa tampak dari kota Filipi sendiri yang merupakan pusat kota Romawi pada saat itu. Di sana terdapat teater, tempat pemandian, lapangan umum, dan patung para dewa-dewi Romawi. Di sana menunjukkan bahwa masyarakat jemaat Filipi hidup dalam kondisi yang baik. Paulus menasihatkan bahwa yang terpenting dari sebuah pemberian adalah buahnya. Kebaikan hati jemaat Filipi akan membuahkan kelimpahan rohani. Pemberian ini telah menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Ini kita bisa lihat di ayat yang 17 dan 18. Sesungguhnya memberi kelebihan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Setiap kita dianugerahi Allah kelebihan masing-masing, mungkin bukan dalam bentuk materi, namun telinga yang mendengar, waktu, tenaga, dan lain-lain. Hal ini bisa menjadi suatu kelebihan untuk kita menolong orang lain. Perlu kita ingat bahwa hal yang terpenting di dalam memberikan bukan objek pemberiannya, melainkan kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Kristus Yesus. Di sini Paulus ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Filipi, gereja yang telah mengirim orang untuk menyediakan keperluan di masa lalu, dan sekarang malah mengirim Epafroditus
untuk membawa makanan. Dan ini membuat Paulus sangat berterima kasih. Apa yang luar biasa adalah Paulus berkata bahwa ia memiliki segalanya, bahkan lebih dari cukup, sangat puas dia. Bacaan pada malam hari ini sebenarnya diberi judul Tetaplah Berbuat Kebaikan. Bapak-bapak, pada malam hari ini kita bisa belajar tentang kebaikan jemaat Filipi terhadap Rasul Paulus. Jemaat Filipi tetap memberikan bantuan kepada Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaatnya, baik itu di Filipi, Kolose, maupun di Efesus. Jemaat Filipi telah banyak membantu Rasul Paulus melalui Epaphroditus. Pada malam hari ini kita juga mau belajar, Bapak-bapak, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan di dalam bacaan pada malam hari ini. Yang pertama, ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada jaminan orang akan mengucapkan terima kasih kepada kita dan memberikan penghargaan atau pengakuan. Mungkin malah sebaliknya, kebaikan atau pertolongan kita itu dianggap angin lalu, dan kita dilupakan begitu saja. Namun sebagai murid Kristus, mari hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan kebaikan, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Galatia 6 ayat 9. Hal yang kedua, mengapa harus berbuat baik? Karena pada saat saudara berbuat baik, maka saudara berbuat baik kepada diri sendiri. Itu dilihat dari pasal Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Seorang pendeta dari Amerika yang bernama Bill Hybels mengatakan bahwa ini bukan hanya sebagai motivasi berbuat baik, melainkan sebuah keuntungan yang tak terelakkan. Dan hal yang ketiga yang terpenting adalah berbuat kebaikan jangan pernah ditunda-tunda. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 3 hal penting ini kita dapat belajar, Bapak-bapak yang di rumah, bahwa Rasul Paulus telah mengajarkan jemaatnya melalui firman-Nya di jemaat Filipi tentang kebaikan. 3 hal ini yang selalu dipakai oleh jemaat Filipi. Dan kiranya juga pada malam hari ini Bapak-bapak di rumah juga dapat memakai 3 hal terpenting tadi, yaitu jangan menunda untuk kita berbuat kebaikan, dan kebaikan itu baik untuk diri kita sendiri, dan selanjutnya kebaikan itu belum tentu kita dihargai orang lain, tapi kita harus selalu tetap berbuat kebaikan karena Tuhan telah menjamin kebaikan kita nanti akan dibalas pada akhirnya. Satu pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita atau mengabaikan kita atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita,
dan Tuhan tetap selalu senantiasa membalas kebaikan yang kita lakukan pada saatnya nanti. Biarlah kita bisa belajar satu kebaikan yang baru dari bacaan Filipi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita dan kita akan naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang di sorga, yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa hadir membawa kedamaian dan kebaikan, Tuhan yang mau mengampuni salah dan dosa kami, Tuhan yang selalu menuntun kami untuk berbuat baik. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami Bapak-bapak selalu diarahkan untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga keluarga kami, istri, anak, dan cucu kami juga selalu diberkati akan Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk bapak-bapak yang sedang sakit, baik itu karena sakit corona atau sakit yang lain, terkena PHK, keretakan rumah tangga karena akibat ekonomi, kuasa kegelapan. Pada malam hari ini Engkau mau ikat, bungkus, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sedang dilanda musibah virus corona, bencana alam, krisis ekonomi, dampak daripada COVID-19 ini. Biarlah semua ini cepat berlalu, ya Bapa, dari negara kami tercinta ini. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri di kabinet. Biarlah para pemimpin
ini Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami, sehingga negara kami hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Rene. Di dalamnya ada tugas dan pelayanan, baik itu pekerjaan, program kerja yang ada di komisi maupun di pelkat-pelkat. Biarlah program kerja ini dapat berjalan sekehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi ketua majelis jemaat kami, Ibu Yuliana Pendeta Yuliana Parapat Lende bersama keluarga, Pendeta Jemaat Pendeta Ana Sairang dan keluarga, serta para presbiter, para koster, pegawai gereja, satpam, supir, tim inforkom, multimedia, pemandu lagu, pemain musik. Biarlah semuanya ini Engkau mau berkati mereka dalam tugas dan pelayanannya masing-masing dan selalu diberkati Tuhan. Ya Bapa di surga, banyak doa yang kami utarakan pada malam hari ini. Biarlah doa ini Engkau satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa persembahan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 295 bait 1 dan 2, Andai ku punya banyak lidah. Suara yang besar akan ku ubah nada indah dan ku menyanyi bergemar memuji kasih Allah.
Mari kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami Bapak-Bapak PKB boleh memberikan persembahan. Ajar kami memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu, dan persembahan ini dapat digunakan bagi kemuliaan-Mu dan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk di dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai Bapak-Bapak sekalian dan seisi rumahnya dari sekarang sampai selama-lamanya.